Setelah menarik monster cukup jauh, aku akan memasuki ngarai untuk mendapatkan pecahan jiwa es. 3 pahlawan pencuri hantu akan mengikutiku ke ngarai. Ketika saatnya tiba, kalian bertiga harus menggunakan keahlian pesawat ulang-alikmu untuk mendapatkan pecahan jiwa es secepat mungkin. Chen Ping mengatur semuanya dengan hati-hati. Chen Ping tahu bahwa setelah dia memasuki ngarai, dia pasti tidak akan bisa menghindari pertempuran, dan monster beruang es di puncak kondisi bugar akan segera mengincarnya. Yang dibutuhkan Chen Ping adalah menarik perhatian monster-monster itu, dan kemudian menggunakan teknik pesawat ulang-alik dari 3 pahlawan pencuri hantu untuk segera mendekati pecahan jiwa es dan segera melarikan diri. Omong-omong, Liu Ruyan dan Waguan menarik beberapa monster, dan Chen Ping memasuki ngarai untuk menarik beberapa monster, dan orang yang benar-benar mengambil pecahan jiwa es adalah 3 pencuri ulung. Lagi pula, mencuri adalah kekuatan mereka. Mendengar ini, 3 pencuri besar buru-buru berkata, "Tuan Chen, jangan khawatir, mencuri adalah kekuatan kakak laki-laki saya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kami." Chen Ping mengangguk sambil tersenyum, alasan mengapa dia ingin mencobanya juga karena ada 3 master pencuri aneh, dan keterampilan pesawat ulang-alik mereka bertiga bisa mengejutkan. Ruyan, Waguan, kalian berdua harus memperhatikan keamanan, kamu hanya perlu memancing monster menjauh, semakin jauh semakin baik, dengan perlindungan formasi, monster itu seharusnya tidak bisa melukaimu. Dan monster yang bisa tertarik oleh formasi semuanya relatif lemah, jadi jangan gugup. Chen Ping menghibur Liu Ruyan dan Waguan. Keduanya mengangguk, lalu Liu Ruyan memandang Chen Ping dan berkata, "Chen Ping, kamu harus berhati-hati. Jika kamu benar-benar tidak bisa mendapatkannya, maka kita tidak akan mengambilnya. Hidup adalah hal yang paling penting, aku bisa hidup tanpamu." Mata Liu Ruyan penuh kekhawatiran, dia tidak bisa melakukannya tanpa Chen Ping sekarang, terutama di malam hari. "Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja." Chen Ping sedikit tersenyum. Tapi tepat ketika Chen Ping selesai berbicara, bumi mulai bergetar dengan raungan, dan monster yang tak terhitung jumlahnya mulai keluar dari ngarai. Monster-monster ini datang langsung ke formasi di mata monster. Formasi itu seperti harta karun, yang bisa memberi mereka sumber daya untuk budidaya. Chen Ping melirik 3 pahlawan pencuri hantu, dan ketiganya mengerti, melompat dan bersembunyi. Dan Liu Ruyan dan Waguan memegang senjata, berdiri dalam formasi, dan menyaksikan monster yang tak terhitung jumlahnya bergegas, merasa sangat gugup. Membunuh. Saat monster itu mendekat di depannya, Liu Ruyan berteriak keras, dan kemudian dia melambaikan angin kencang dengan telapak tangannya. Ada bilah angin yang tak terhitung jumlahnya terbungkus angin kencang, dan langsung membunuh semua monster yang bergegas di depan. Wagang juga bergerak saat ini, tinjunya tiba-tiba terayun ke depan, dan 2 angin tinju yang terlihat dengan mata telanjang melesat keluar, seperti 2 peluru, menghantam monster-monster itu dengan keras, dan langsung menjatuhkan kepala mereka monster. Meski kekuatan monster-monster ini tidak tinggi, namun jumlahnya banyak, bahkan jika Liu Ruyan dan Wagu membunuh beberapa kepala dalam sekejap, untuk jumlah monster yang sangat banyak, itu hanya gerimis. Monster-monster ini masih mengaum dan bergegas maju. Berjalan. Setelah Liu Ruyan mengatakan sesuatu, dia melompat dan lari ke kejauhan. Wagang juga segera mengikuti, dan di sekitar mereka, dengan gerakan kedua orang itu, mantra yang tercetak di atasnya mulai memancarkan cahaya, dan formasi mengikuti mereka berdua, bergerak bersama. Monster-monster itu mengejar dari belakang, dan ngarai yang tenang, seperti banjir, terus menyembur keluar. Chen Ping, yang bersembunyi, dan 3 pahlawan pencuri aneh, menyaksikan monster mengalir keluar dari ngarai, dan merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Setelah lebih dari 10 menit, monster di ngarai secara bertahap menjadi langka, dan akhirnya tidak ada lagi monster yang keluar dari ngarai. Melihat pemandangan ini, Chen Ping tahu bahwa kesempatan telah tiba, jadi dia membawa ketiga pahlawan pencuri aneh itu langsung ke ngarai. Saat ini, ngarai itu sangat sunyi, seolah-olah semua monster telah pergi. Tapi Chen Ping tahu pasti ada monster di ngarai ini, dan mereka semua adalah monster yang kuat. "Hati-hati, kalian bertiga, dan ambil pecahan jiwa es secara estafet. Ingat, begitu kamu mendapatkannya, segera lari keluar, dan jangan khawatirkan siapapun." Chen Ping berkata kepada 3 pahlawan pencuri hantu. Mereka bertiga mengangguk,
dan kemudian tubuh mereka berangsur-angsur menjadi transparan, dan mereka mulai menyembunyikan diri. Chen Ping mengeluarkan pedang pembunuh naga, mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, kekuatan 3 klan di tubuhnya, dan kristal naga semuanya bersinar dengan cahaya. Chen Ping tahu bahwa dia tidak boleh ceroboh kali ini, atau dia mungkin akan dimakamkan di sini. Saat Chen Ping dan yang lainnya terus masuk lebih dalam ke ngarai, terdengar suara gemuruh, dan kemudian monster beruang es di puncak kondisi bugar meraung dan datang ke arah Chen Ping. Dan di belakang monster beruang es ini, ada ratusan monster yang mengikuti, masing-masing monster ini memiliki aura yang kuat, dan setidaknya memiliki kekuatan peringkat kelima dari alam komposit. Menghadapi begitu banyak monster kuat, kulit kepala Chen Ping langsung mati rasa. Tapi keadaan sudah seperti ini, Chen Ping tidak akan menyerah dengan mudah. Membakar. Chen Ping mengarahkan jarinya ke pedang pembunuh naga, dan nyala api mulai membakar pedang pembunuh naga. Chen Ping tahu bahwa monster-monster ini pada umumnya takut pada api, dan api di tangannya adalah cara terbaik untuk menekan mereka. Benar saja, melihat pedang pembantai naga yang menyala-nyala di tangan Chen Ping, mata monster beruang es menunjukkan sedikit kepanikan. Tampaknya merasakan kekuatan api pada pedang pembunuh naga Chen Ping. Namun, monster beruang es tidak mundur, tetapi meraung, dan ngarai terguncang, dan kerucut es jatuh dari langit, menabrak Chen Ping satu demi satu. Tepat ketika kerucut es ini mengenai Chen Ping, monster beruang es memerintahkan ratusan monster, dan bergegas menuju Chen Ping bersama. Dan monster beruang es itu duduk di belakang untuk memerintah, seolah ingin melihat kekuatan Chen Ping. Chen Ping melihat kerucut es yang terus berjatuhan di atas kepalanya, mengayunkan pedang pembunuh naga ke atas, dan nyala api berkobar di seluruh langit. Ketika kerucut es itu menyentuh api, mereka langsung meleleh dan menguap.